Bang, gimana kita kalau mau bisa berterima kalau ayat firman yang kita sampaikan Bang tidak mau terima Bang? Gimana Bang? Saya udah terima Ini tidak tadi. bisa Paulus terima. mengajarkan Roma 5:20. Oke. Oke ya. Sekarang Yesus mengajarkan di mana itu? Dosa Adam diwariskan. Yesus mengajarkan di mana? Bang, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu Setiap tahu. orang Itu yang tahu. Nah, percaya sekarang kepadaku, jangan sekarang takut. mana ucapan Yesus tentang dosa waris dari Adam supaya kita Mana percaya? apanya, Bang? Mana ucapan Yesusnya? Dia kan yang jalan keselamatan, bukan Paulus. Ucapan Yesusnya mana? Sinyal mungkin. Ayo, Bung. Yesus jalan keselamatan dan hidup. Sekarang sebagai jalan keselamatan dan hidup, mana ajarannya mengatakan ada mewariskan dosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Bang, saya yang kemarin minta maaf ya Bang kalau Sambung aja langsung. kemarin kalau diskusi cocok. kita sedikit. Nih, tinggal dicabut ini nak, pindah ke situ. Ya gimana? Mohon maaf kemarin kita saya kemarin yang masuk, mohon maaf ya Bang. Kalau kemarin kita sedikit panas ya Bang. Baju kita malam ini sama Bang. Ya, Hormat. saya warna hijau muda. Anda? Sama hijau muda juga. Mata Oke, masih thank bagus you. Bang. Siap. Oke, selamat malam Bang. Malam Jadi juga. tadi pertanyaan Abang beberapa itu termasuk tentang Paulus Bang. Tadi Abang saya nyimak Abang bilang, Iya. Abang tanya di mana Rasul Adam. Paulus itu di Bukan, Oh, di ya. mana? Oke. Di mana Adam Dimulai dari mewariskan Adam. dosa? Jadi begini Bang, kalau kita bilang Adam mewariskan dosa, ini sebenarnya kita pilah-pilah dulu Bang. Nanti jadi jebakan Batman ini. Enggak. Boleh tidak Bang kita pilah-pilah dulu? Silakan bernarasi, silakan. Ya. Sebentar Bang. Jadi begini Bang, kalau kita bicara tentang dosa Bang, ini kan kalau menurut Alkitab jelas bahwa dosa itu dibawa dari sejak pertama, yaitu manusia pertama oleh Adam dan Hawa. Begitu Bang. Dalam kitab Kejadian pasal 3 Bang. Tadi kan Bang tanya di mana itu dalilnya di pasal kitab Kejadian pasal 3 Bang. Di mana tertulis di sana Manusia Adam? jatuh dalam dosa. Manusia di sini siapa? Adam kan? Iya, Adam. Bukan yang lain. Kalau di dalam kitab Kejadian Adam, Hawa. Iya, mereka yang makan buah pengetahuan, bukan manusia yang lain Iya, kan? benar.
Terus Ya benar bang. kenapa difitnah kalau dia mewariskan dosa itu kepada keturunannya? Itu tadi bang, karena begini bang, di dalam kitab Roma tadi, di dalam Roma 5 ayat 12 itu bang, yang tadi bang sangkal bahwa kalau lagi-lagi pakai ayat dari Rasul Paulus itu sepertinya tidak bisa dibenarkan. Tetapi kemudian dalilnya itu kan menjadi jelas bang kalau kita baca bahwa oleh Adam, oleh dosa satu orang dimulai dari Adam, maka seluruh umat manusia di bumi ini menjadi berdosa. Karena kenapa bang? Karena lahir dari dalam rahim dosa, begitu bang. Jadi bisalah kita berterima bang soal satu itu. Oke. Soal satu itu kita berterima bang. Oke, itu Paulus yang ngajarkan. Ada nggak Yesus mengajarkan dosa waris? Jadi begini bang. Ada nggak Yesus memfitnah Adam seperti Paulus memfitnah Adam? Jadi begini, tidak ada fitnahan di situ bang. Nah, kalau tidak ada fitnahan berarti ada dalilnya dong dari kitab Tanakh. Adam mewariskan dosa. Tidak lagi-lagi bang, kan tadi saya bilang di awal, kita pilih dulu bang. Kalau misalnya dosa bawaan bagi saya pribadi nih, zaman Yesus itu tidak ada dosa bawaan. Setiap orang memikul dosanya masing-masing bang. Tetapi yang kita bicara tadi, rujukannya adalah Tuhan Yesus yang mau menggantikan kematian semua orang itu. Oleh sebab itu sama seperti satu orang Adam itu berbuat dosa sehingga manusia semua yang lain lahir dari rahim dosa, makanya datanglah Yesus untuk menebus. Begitu bang, makanya kalimatnya jelas, bahwa kalimatnya jelas, oleh karena Adam satu orang itu semua orang menjadi berdosa. Oke, saya kunci di situ ya. Ajaran Kristen menyimpulkan oleh karena satu orang Adam maka seluruh keturunannya berdosa, kan gitu ya? Betul? Betul? Bagaimana bang? Oleh karena satu orang Adam berdosa maka seluruh keturunan Adam berdosa, betul? Betul bang, betul. Itu betul bang. Oke, coba kita tarik benang merahnya. Yang dikutuk di sana antara Adam dan iblis itu siapa di antara keduanya ini? Yang dikutuk di situ siapa bang? Antara Adam dan iblis, di antara kedua makhluk ini siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yang dikutuk itu tanah ini, bumi ini, dan ular. Oke, Adam dikutuk. Adam kena hukuman, tidak dikutuk bang. Adam kena hukuman Akibat perbuatan dosa, semua mengalami akibat perbuatan dosa bang. akibat dosa yang dilakukan, maka dia diberikan kemudian dosa juga atau hukuman? Dosa atau hukuman? Dosa bukan? Hukuman akibat dosa. Hukuman akibat dosa. Nah, itu masih terhitung dosa nggak? Harus ditekankan itu bang. Masih terhitung dosa nggak? Kalau tidak ada dosa, mana ada hukuman bang? Iya, maksud saya gini. Yang dikutuk di sana adalah iblis. Jadi bang, saya ini arahkan sedikit dulu bang, mohon izin. Jadi begini bang, di dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, penciptaan pasal 3, manusia jatuh dalam dosa itu akibat memakan buah pohon terlarang yang di tengah-tengah taman yang Tuhan Allah larang. Nah, di dalam Alkitab kami atau di dalam kitab kami itu urutannya sudah jelas. Nah, yang menjadi persoalan adalah Tuhan Allah menempatkan pohon itu dan memberikan
larangan kepada manusia pertama itu agar jangan memakan buah pohon. Buah pohon semua yang lain boleh kamu makan, tetapi yang di tengah-tengah itu bang, jangan kamu makan, nanti mati. Tapi pun padahal digoda sama si ular atau si iblis itu pun Adam dan Hawa nyatanya tidak mati kan bang, tidak mati, tetapi menerima hukumannya bang, hukuman akibat dosa itu. Oke. Jadi Baik. sebenarnya yang dikambing hitamkan ini sebenarnya adalah Paulus yang dikambing hitamkan. Padahal kita runut bang baik-baik bahwa Tuhan Allah tidak pernah menciptakan dosa. Semua ini adalah kehendak ciptaannya sendiri, termasuk si iblis itu ciptaannya bang. Sehingga kalau kita bicara jangan potong-potong atau jangan putus-putus, nanti kita bingung bang. Catat bang, saya mau tanya abang dulu. Jadi saya mau dengarkan tanya. aja sampai 3 jam ke depan Anda ngomong gitu. Saya diam-diam aja kayak gini, kayak anak TK di depan Anda yang blow on ini. Gitu. Izin bang, izin. Silakan bang. Jadi jangan Anda nganggap saya ini jemaat. Saya ini bukan orang Kristen. Orang Kristen itu dogma, doktrin, dogma itu makanan sehari-hari kalian. Saya ini orang berakal sehat. Catat itu. Ya bang, saya kan pakai Alkitab. Saya jawab pakai Alkitab saya. Oke. Sekarang yang saya pertanyakan, dosa warisnya mana? Oleh karena satu orang berbuat dosa, maka seluruh umat manusia berdosa, itu tercatat dalam Alkitab bang. Itu Sudah tadi saya sampaikan. Itu Paulus yang mengatakan itu. Kenapa Paulus dikambing hitamkan bang? Nah, sekarang mana firman Tuhannya yang mengatakan itu? Jadi begini Pak bang, Paulus adalah rasul kami bang. Ya, yang Paulus saya tanya firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya pertanyakan, Bung. Kalau itu saya percaya Anda beriman kepada orang Farisi bernama Paulus. Harus, wajib, karena Paulus itu sudah dinubuatkan oleh Yesus, pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada Paulus sendiri. Yesus yang sudah menubuatkan tentang Kristen. Yesusnya yang menubuatkan kalian sebagai orang neraka. Izin Gitu loh. bang, kita bedakan dulu bang. Farisi sendiri, Paulus sendiri bang. Jangan Oh, nggak bisa. beda. Nggak bisa. Paulus itu orang Farisi. menentang ajaran orang Farisi bang. Paulus sangat menentang ajaran orang Farisi bang. Apa ajaran orang Farisi? Apa Ajaran orang Farisi itu, ajaran orang Farisi itu menekankan hukum tanpa kasih bang. Jikalau Oke. seseorang salah dilontari dengan batu sampai mati bang. Oke. Mau masuk ke Abah saja mestinya harus cuci tangan, cuci kaki, mau makan cuci tangan, cuci kaki, banyak hal bang. Oke, baik. Mau menyembah Tuhan saja hanya orang-orang Yahudi saja yang bisa menyembah Tuhan, orang lain tidak bisa. Makanya Paulus tentang itu bang, karena kan orang Farisi itu adalah orang Yahudi bang. Oke, baik. Sekarang apakah Yesus mengajarkan dosa dari Adam? Bang, pertanyaan bang ini tidak relevan sama sekali dengan kita punya bahasan bang. Loh, pertanyaannya yang mana gitu, yang bang. Anda harus Selain percaya? Yang mana yang diperintahkan percaya, Yesus atau Paulus? Dosa, bang. Tadi kan dosa waris atau bukan? Saya bilang dalam Alkitab. Yang saya sudah menjawab tanya, itu, bang. yang mana yang Anda harus percaya, Yesus atau Paulus? Itu dulu. Tentukan di situ dulu. Paulus berkata, namun sekarang bukan saya lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya ulang lagi. Yang mana yang Anda harus percaya, Yesus atau Paulus? Saya percaya Yesus di dalam rasul-rasulnya dan nabi-nabinya dan juga orang-orang benar yang ada di dalam firman-Nya, bang. Kalau Yesus sendiri independen, bukan melalui orang-orang itu, Anda nggak mau percaya Yesus?
Dalam nama Yesus saya Enggak. percaya bang. Dalam nama Yesus. Maksud saya, Yesus sendiri Anda nggak percayai, harus melalui orang-orang yang Anda sebutkan tadi. Mereka itu perantara bang. Ya, saya tanya, kan Yesus mereka pengajar, itu. kan Yesus guru, Yesus manusia, dia penginjil. Anda Saya tidak bisa percaya Tuhan Allah Yesus dalam Yesus Kristus bang. Saya percaya Tuhan Allah Saya Yesus tanya Kristus. sama Anda tanya, Anda percaya Yesus atau Anda percaya orang-orang ini tentang Yesus? Jadi jelas bang, saya percaya Yesus bang. Nah, Sudah kalau bang. Anda percaya Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan Adam mewariskan dosa. Loh, bang, gimana kita kalau mau bisa berterima kalau ayat firman yang kita sampaikan bang tidak mau terima bang, gimana bang? Saya udah terima Jadi tidak tadi. bisa- Paulus mengajarkan Roma 5:20. Oke. Oke ya. Sekarang Yesus mengajarkan di mana itu? Dosa Adam diwariskan. Yesus mengajarkan di mana? Bang, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu Setiap tahu. orang Itu yang tahu. Nah, percaya sekarang kepadaku, Nah, jangan sekarang takut. mana ucapan Yesus tentang dosa waris dari Adam supaya kita Mana percaya? apanya, bang? Mana ucapan Yesusnya? Dia kan yang jalan keselamatan, bukan Paulus. Ucapan Yesusnya mana? Sinyal mungkin. Ayo Bung. Yesus jalan keselamatan dan hidup. Sekarang sebagai jalan keselamatan dan hidup, mana ajarannya mengatakan ada mewariskan dosa? Mana? Tadi kan saya sudah bilang jawabannya bang. Di mana jawabannya? Tadi kan saya sudah bilang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai hidup, di mana dia mengajarkan ada mewariskan dosa? Jadi begini bang, bukan dia mengajarkan Adam mewariskan dosa, tapi dia berkata demikian bang. Ya, Kalau mengajarkan Adam mewariskan dosa itu sedikit keliru, agak berbeda, agak melenceng sedikit bang. Itu pengertiannya nanti agak berbeda bang. kan Paulus Salah yang itu, Bang. mengatakan, Keliru Paulus maksud saya. mengatakan, oleh karena satu orang dosa menjalar ke dunia. Ajaran Yesusnya mana yang mengatakan itu? Paulus menyampaikan perkataan itu, bang. Paulus menyampaikan perkataan itu sesuai dengan firman Tuhan kan, bang. Mana firman Kan lewat Tuhannya? perantara, bang. Mana Bagaimana, firman bang? Tuhan? Mana firman Tuhannya? Mana firman Tuhannya yang mengatakan itu? Kan ini firman Tuhan. Ini kan sudah disampaikan dalam firman Tuhan tadi. Loh, yang mana yang penerima firman Tuhan ini, Paulus atau Yesus? Bang, kita ini bang, kita kan ikut Alkitab kita bang, kita kan pakai data ya Alkitab bang. Ya, saya tanya Mau dari ditanya Bible bagaimana Anda lagi? itu. Dari Bible Anda, ada nggak ucapan Yesus yang mengajarkan pengikutnya bahwa ada mewariskan dosa? Ada nggak? Jadi kalau ucapan Yesus ada mewariskan dosa itu tidak ada bang. Ah, tidak ada. Tidak ada. Mau ada Yesus berkata demikian pada zaman itu bang. Tidak ada kan? Tapi oleh karena rasul-rasul menjelaskan hal itu bang. Iya, dari mana rasul-rasul ini Pada terima? zaman sekarang saya bertanya bang, ketika Yesus ada di dunia, sekarang saya bertanya abang, ketika Yesus ada di dunia, apakah ada orang yang mempertanyakan hal itu sehingga Yesus menjelaskannya? Ada tidak bang? Yesus mengajarkan kalau orang Farisi mewarisi dosa bukan dari Adam.
Tapi Benar bang. Benar, saya setuju. tapi dari angkatan jahat ini menerima dosa dari pertumpahan darah yang dilakukan terhadap nabi-nabi. Mereka mewarisi dosa. Di ayat di mana bang? Ayatnya di mana bang? Ayatnya di mana bang? Dalilnya di mana bang? Matius 23 nomor 32 sampai 36. Nah, itu baru betul. Sabar, Jadi bang, sebentar, bang. jadi Berapa bang? Matius Matius berapa, bang? 23 Matius 23 berapa bang? 32 sampai 36. Orang Farisi 32. mewarisi dosa akibat dari pertumpahan darah yang terjadi terhadap nabi-nabi yang mereka bunuh dan mereka salibkan. Nah, gitu baru betul, Bang Suma. Jadi gini bang, Dari tadi begini terus. Yesus mengecam ahli Taurat. Dia punya judul bang, judul di pasal 23 itu, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi Sebagai- benar bang, sebagai bahasa ini, pewaris. kata ini, kalimat Sebagai untuk pewaris orang dosa. Farisi. Maka baca dalilnya. Dia mengecam sebagai keturunan pewaris dosa. Iya, Bang. Tapi bukan dari Adam. Baca dalilnya, Bang. Baca dalilnya. Oke bang, beta saya baca. Iya, silakan. Saya baca. 32. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesa di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Nah, Angkatan itu bang. Angkatan itu pada sekarang zaman bang, Anda paham dalilnya? Bang. Anda sudah paham Dalil dalilnya? saya paham. Apa yang Anda pahamkan Bang, di situ? paham. Apa maksudnya dalil itu? Dalilnya adalah Yesus berkata kepada angkatan ini, angkatan sekarang yang Yesus berada bersama mereka, yaitu angkatan orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu membenarkan diri tapi tidak punya kasih bang. Kok Suka dipelintir? membunuh, bahkan sampai membunuh Yesus bang. Apa Bahkan sampai membunuh Yesus. Apa akibatnya karena membunuh Yesus? Apa akibatnya? Orang Farisi ini akibatnya apa kepada mereka? Ayo. Akibatnya apa? Sampai sekarang ini bang, di Israel sana mereka tidak menerima Yesus. Akibatnya mereka tidak bisa selamat. Akibatnya Tidak bisa selamat bang. Berarti dia orang neraka bukan? Iya, tidak bisa selamat. Apa yang Yesus bicara ini benar bagi mereka orang Farisi dan ahli Taurat. Angkatan itu bang. Di sini Baik. angkatan itu bang. Baik. Angkatan zaman itu bang. Hanya siapa yang mewariskan Ahli dosa Taurat dan orang Farisi itu tidak bisa mengerti tentang bahasa Yesus. Siapa yang Yang mewariskan paling dosa? jahat ini orang ahli Taurat dan orang Farisi. Adam atau pembunuh. Jadi begini, kamu mau diskusi atau kamu mau Jadi begini berkhotbah? bang. Kamu mau berdiskusi Iya. atau mau berkhotbah? Siap. Kalau mau berdiskusi, terima begini, pendapat orang. Jangan bicara sendiri. Saya bukan orang Kristen yang bisa kau bodohi. Saya orang Islam. Oke? Dalil yang Saya saudara, juga orang Kristen yang tidak bisa dibodohi bang. saya nggak bisa, Gitu, saya nggak Bang. bisa membodohi Betul, Anda. Bang. Saya tidak membodohi Anda. Saya justru mau menyadarkan Anda dari kebodohan Anda. Di mana letak kekurangannya bang? Di mana letak kekurangannya bang dari pernyataan tadi? Makanya dengarkan saya. Pernyataan Yesus tadi
Yang mewariskan dosa Adam atau para pembunuh nabi-nabi? Oleh karena Adam berbuat dosa di awal, maka semua Adam manusia ini berdosa karena Adam lagi. Kau ini keturunan iblis memang. Karena hanya keturunan Bang, iblis jangan yang kita memusuhi bilang Adam. katanya Di situ terima. Aku bilang saya iblis. Mana, Bang? dengar. Yang memusuhi Katanya kita mau Adam, terima, bilang saya iblis, Bang. Bukan saya iblis dong kalau begitu, Bang. Jangan. yang memusuhi Adam keturunan Adam atau keturunan iblis? Kutanya dulu kau. Ini kan sudah berbeda, Bang. Enggak, saya tanya, kau jujur dulu. Yang memusuhi Adam, keturunan Adam atau keturunan iblis? Pertanyaan ini yang tepatnya bagaimana, Bang? Yang memusuhi Adam, keturunan Adam atau keturunan iblis? Aku kan sudah bilang, kamu keturunan iblis. Saya Saya bukan pertanggungjawabkan. keturunan iblis, Bang. Ya sudah, aku tanya. Kalau Di mana begitu, dalilnya yang saya memusuhi Di Adam, mana kutanya. dalilnya saya keturunan iblis, Bang? Makanya kutanya Sekarang dulu. saya tanya di mana dalilnya saya Makanya keturunan jawab pertanyaan saya. Yang memusuhi Adam, keturunan Adam atau keturunan iblis? Jawab. Jawab. Jujur. keturunan Keturunan iblis. Keturunan iblis. Sekarang kau merasa nggak memusuhi Adam? Tidak, Bang. Nah, kalau tidak, Tidak. kenapa kau memfitnah kalau Adam mewariskan dosa? Lu tidak ada bukti saya memfitnah, Bang. Lah, Gimana Anda saya mengatakan memfitnah Adam? Anda mengatakan bahwa Itu Adam mewariskan historis, dosa. Bang, historis. Anda mengatakan Bang, itu Adam historis, Bang. Anda mengatakan Itu historis, Adam Bang. mewariskan dosa. Historis sejarah, Bang. Historis sejarah dosa berawal, Bang. Nenekmu Tolonglah. kiper, kau cuci toilet, jangan kau di sini. Otakmu cuman secuil. Bisa? Sudah bisa? Maksudnya yang mau ke kuping yang mana? Oh bisa. Coba. Bukan. Cek dan suara. Halo, simpan dulu. Harus dipelajari dulu itu. Halo, semangat malam. Iya, ada mic baru tapi belum tahu caranya masangnya, nanti besok dipelajari. Halo, semangat malam, Bung. Turun mina itu. Halo. Cek. Ada suara.
Oke. Memfitnah Adam berarti memusuhi Adam. Kalau Anda merasa keturunan Adam, berarti Anda adalah keturunan yang sudah kerasukan iblis. Halo, semangat malam. Halo. Adam tidak memiliki dosa yang diwariskan ke keturunannya. Kalaupun ada kesalahannya, itu kesalahannya sendiri, bukan kesalahan anak keturunan. Yang mewariskan dosa itu bukan Adam. Yang mewariskan dosa itu adalah si jahat yang melakukan pembunuhan keturunannya sampai kepada Zakaria. Keturunannya itulah yang mewarisi dosa. Kenapa jadi blow on? Susah diajak waras, itu loh. Selamanya mau gila. Dijelaskan malah nganggap kita ini sebagai jemaat. Kita mau dibodoh-bodohinya. Oh sorry. Halo, semangat malam. Semangat malam. Assalamualaikum Gurunda. Mau lapor, izin Gurunda. Siap. Pak. Siapa tadi itu? Islam atau Kristen, teman-teman? Halo. Semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Maaf dari Banyuwangi Bang, kepencet. Siap. Tapi ngikutin terus Bang. Di bawah aja Bang. Alhamdulillah, makasih. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Tema belum goyang. Memang tema ini mengagetkan banyak orang. Tema ini sangat mengagetkan. Mereka tidak pernah membayangkan kalau akan seperti itu adanya. Memang kaget pasti. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan hal yang diajarkan oleh Paulus. Tadi bingung kan? Bingung. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus mengajarkan bahwa bahwa ia mewarisi dosa waris, ia mewariskan dosa itu adalah angkatan jahat. Nah, itu baru betul. Yang tadi itu dia cuman mengajarkan ajaran Paulus. Gitu teman-teman. Silakan rekan-rekan non-muslim ajukan permintaan. Itu teman-teman sekalian ya. Mereka pasti kaget karena selama ini yang mereka pikirkan adalah bahwa mereka mewariskan dosa dari Adam. Itu yang mereka pikirkan selama ini. Mereka didoktrin dengan data itu. Tapi ternyata tidak ada Yesus mengatakan bahwa mereka mewariskan dosa, diwarisi dosa dari Adam. Itu nggak ada. Tidak ada diajarkan Yesus bahwa mereka mewarisi dosa dari Adam. Yang ada, Yesus mengatakan orang Farisi mewariskan dosa pengikutnya menjadi 2 kali lebih jahat dari Farisi, dan
mereka menjadi orang neraka. Itu yang ada. Itu yang ada, teman-teman sekalian. Tidak ada Yesus mengajarkan Adam mewariskan dosa, itu enggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, mereka didoktrin 2000 tahun. Begitu apologet hadir, apologet Islam menyampaikan hal ini, bahwa sebenarnya menurut Yesus yang mewariskan dosa itu bukan Adam, tetapi yang mewariskan dosa adalah nenek moyang orang Farisi. Itulah yang mewariskan dosa. Nenek moyang orang Farisi yang mewariskan dosa kepada orang Farisi. Halo Bang Zuma. Ya, halo juga. Silakan. Dari Kristen. Islam saya Bang. Ya. Ada yang mau disampaikan? Semangat aja Bang, semangat ya. Makasih, makasih. Iya. Ya, Assalamualaikum. Wassalam. Begitu teman-teman sekalian. Jadi orang Farisi ini yang mewarisi dosa dari nenek moyang mereka. Itu kata Yesus. Jadi Yesus tidak mengajarkan Adam mewariskan dosa. Yesus mengajarkan bahwa yang mewariskan dosa itu adalah kakek dari orang Farisi, yaitu yang membunuh nabi-nabi, yang menyalib nabi-nabi. Itu harus dicatat. Dan orang-orang Farisi menurut Yesus adalah orang neraka. Nah, sebagai orang neraka, orang Farisi ini mentobatkan orang lain menjadi pengikut agamanya dan menjadikan mereka orang neraka, dan yang dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Jadi ada yang lebih hebat, ada yang lebih dahsyat dari orang Farisi yang menjadi pewaris dosa dari pembunuh para nabi. Ada yang lebih hebat dari mereka. Siapa? Pengikut mereka. Kenapa lebih hebat dari pengikut mereka? Sehebat-hebatnya keturunan pembunuh para nabi, pengikutnya jauh lebih hebat. Karena Yesus mengatakan 2 kali lebih jahat. Nah, sekarang siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Itu pertanyaan serius. Itu pertanyaan serius. Siapa yang menjadi pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Agama mana yang didirikan oleh orang Farisi? Islam atau Kristen? Nah, itu dia jawabannya. Jadi dosa waris itu ada, tetapi bukan Adam yang mewariskan, melainkan pembunuh para nabi. Itu dia. Halo, selamat malam. Nih. Selamat malam Bang Yuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Muslim Bang, Muslim. Sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Jangan takut. Silakan naik. Makasih sahabatku. Silakan naik, ajukan permintaan. Bahasan kita luar biasa. Thank you teman-teman. Liliana tak urus. Masya Allah. Uhti Emira. Tap-tap layar semuanya, rekan-rekan sekalian. Makasih. Iya, sahabat Faria. Silakan di tap-tap layarnya, posting ulang teman-teman sekalian, tembuskan 2M biar banyak orang yang datang sini untuk menyimak kita. Yang Kristen
keberatan dengan apa yang kita paparkan, mereka bisa naik ke atas untuk membantah data-data kita. Silakan ajukan permintaan saudara-saudara non-muslim. Jangan sungkan, ilmu itu mahal. Jadi karena ilmu itu mahal, maka silakan naik ke sini untuk membahas tema kita ini. Jangan takut, percayalah. Di sini Anda tidak akan dihujat. Di sini tempatnya Anda dibina supaya menjadi orang yang paham tentang Bible secara menyeluruh, bukan hanya dengarkan doktrin dogma di gereja doang. Silakan Bang. Halo Bang Juma. Halo juga. Apa kabarmu? Baik. Siapa mewaris dosa? Kamu. Dosa siapa? Dosanya para penyalib Nabi. Aduh, gak ada nabi kami. Kalian yang punya nabi. Iya, tapi para keturunan pembunuh Nabi, keturunan para pembunuh Nabi itu Bela yang kemudian mendirikan agama bernama Kristen. Orang-orang Farisi. Iya, menyuruh poligami. Oh. Halo Saudara Emmanuel, selamat malam. Halo, selamat malam. Boleh bertanya, Bang juga. Buka kamera silakan. Buka kameranya. Buka kamera. Iya. Enggak apa-apa kalau nggak open cam, Bang. Harus buka kamera saudara, silakan. Gak apa-apa kok, buka kamera aja, enggak masalah. Buka kameramu, Emmanuel. Emmanuel, buka kameramu. Kamu juga Raja Padoha. Ada si Lady tadi datang ke sini. Siapa? Si Lady. Poligamiku itu si Lady itu. Oh. Rupanya kalian penganut poligaminya. Halo, silakan Saudara Emmanuel dan Raja Padoha buka kamera. Silakan. Janganlah. Kenapa pula jangan? Nanti kena PL lagi kita. Ya. Halo, semangat malam. Silakan Saudara Emmanuel, salam kenal Bang. Sering baca Bible abang ini? Ya sering Bang. Oke. Adam. Sebelum Ya. membahas temanya ini, Bang, saya boleh bertanya, Bang? Boleh, silakan. Ini kan tentang temanya siapa pewaris dosa. Oke. Di dalam Al-Quran itu, menurut Abang siapa pewaris dosa dulu? Di Al-Quran nggak ada Bang. Nggak ada yang mewariskan dosa. Ya. Adam nggak. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Hanya di Kristen yang mengajarkan dirinya diwariskan dosa kepadanya. Kalau kami umat Islam nggak ada. Namun Jadi nggak ada dosa warisan di ajaran Islam, Bang? nggak ada. Dosa tanggung masing-masing. Terus dosa ditanggung masing-masing ya. Jadi Iya. akar dari dosa pertama Islam mengakui nggak ada. nggak Adam dan Hawa? Nggak ada, akar-akaran nggak ada. Yang hilap di jannah itu Adam, dan yang bertobat kepada Allah Adam, dan yang diampuni oleh Allah adalah Adam. Dah selesai. Nggak ada keturunannya menerima warisan dari Adam alaihissalam. Ya,
Itu kan dogma Islam ya Bang ya. Itu bukan dogma, itu dalilnya dan itu rasional. Bagaimana mungkin Anda tidak melakukan dosa, tiba-tiba saja dikasih dosa, kasih harta, iya ini dosa. Abang cacat dari segi pernyataan ini. Dogma itu pengajaran Bang. Iya tahu. Artinya, itu berarti pengajaran Kristen, pengajaran Al-Quran gitu loh. Iya, saya tahu, saya ngerti. Tapi dogma yang Anda anut itu tidak sesuai dengan data, dalil. Gitu loh. Akhirnya berujung kepada doktrin. Ujung-ujungnya doktrin. Iya. Kan gitu. Sekarang saya boleh jawab Bang ini. Saya nggak memaksakan Abang untuk istilahnya mengertilah dari sisi saya ya. Karena ini yang yang saya imani juga bahwa di dalam kekristenan itu ada 3 dosa yang dilakukan oleh yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa. Kami mempercayai Bang memang dosa warisan kalau kami bilang, atau dosa Baik. dosa asal. Nah, dari Baik, silakan. dari dosa asal inilah. Halo Bang, bisa kedengaran Bang? Iya, kedengaran. Silakan. Oh ya, kasih. Ya, dari dosa asal inilah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang di kitab kami di Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, mengakibatkan 3 dosa yang terjadi pada diri manusia. Yang pertama ya dosa asal itu tadi, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yang kedua itu dosa nenek moyang, atau nenek moyang itu keturunan kita gitu Bang. Yang paman saya dulu punya nenek moyang jahat gitu kan, suka membunuh orang. Nah itu sampai ke kitanya gitu dosa itu. Dan dosa pribadi itu dosa yang dilakukan dari diri kita sendiri, seperti itu yang kami anut Bang. Ada dalilnya nggak Nah, tentang ada mewariskan dosa ke keturunannya, ada nggak? Ada di dalam Bible ada. Iya. Di kitabnya Yahudi atau di kitabnya Kristen? Di kitabnya Yahudi juga ada Bang. Di mana itu? Kami nggak, kalau kami Kristen Bang nggak ini, kitab Yahudi itu kitab Taurat maksud Abang kan? Kitab Tanakh. Kitab Taurat. Iya, kitab Taurat. Kitab para Musa gitu kan yang Ketubim, iya. Iya. Ada Bang. Jelas di situ di dalam Kejadian pasal 3 manusia jatuh ke dalam dosa karena mereka memberontak terhadap firman Allah. Mereka dikatakan di situ memakan buah terlarang, pengetahuan mana yang baik mana yang tidak jahat. Kalau buahnya di situ nggak dijelaskan di situ Bang buah apa, tetapi buah yang di Taman Eden itu mereka makan, sementara mediatornya itu adalah iblis. Mereka dicobai oleh iblis. Iya, yang saya maksud bahwa pelanggaran itu diwariskan ke keturunannya itu tertulis di kitabnya Yahudi itu di mana? Di Kejadian Bang. Taurat Nggak kan ada. kitab Yahudi itu. Nggak ada diceritakan mewariskan keturunannya, nggak ada. Dia memang secara tidak eksplisit dituliskan, tetapi kita lihat kan rentetan peristiwa yang terjadi ketika dosa itu dilakukan oleh Adam dan Hawa. Iya, tapi kan tidak ada diceritakan bahwa dosanya diteruskan ke cucu-cucunya, itu kan nggak ada dalilnya. Berarti kalau ini dianut Kristen berarti ini fitnah. Tanpa dalil kan fitnah. Enggak, Berarti berdasarkan fakta yang terjadi, Bang. Iya, faktanya nggak ada. Dikatakan ini akan menjalar ke keturunanmu, itu nggak ada. Itu cuma ada di Paulus. Sedangkan polanya adalah
yang memusuhi Adam dan keturunannya itu adalah iblis. Nah, sekarang kalau Anda memfitnah Adam tanpa ada dalil, berarti Anda sudah masuk ke dalam jerat iblis untuk memfitnah kakek sendiri. Karena nggak ada dalil. Berarti iblis berhasil mempengaruhi Anda untuk memusuhi kakek Anda. Karena Tuhan di dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Nah, Anda adalah keturunan perempuan tersebut, di mana perempuan ini tidak mewariskan dosa kepada anaknya, tetapi Anda memfitnah dia, berarti musuh daripada nenek Anda itu sudah merasuki Anda dengan memfitnah nenek Anda sendiri. Begitu, Bang. Bukan menfitnah, memang kenyataannya kan Adam dan Hawa memang jatuh ke dalam dosa. Itulah tadi dari awal saya bilang kan, Bang. Yang kami imani seperti itu, yang dalam Alkitab dalam Kejadian pasal 3. Ya, kalau bukan fitnah kan ada dalilnya. Ya, saya baca di dalam Kejadian ya. Silakan. Di mana, Bang, tertulis? Di Kejadian berapa? Kejadian Kejadian berapa? Oke. Tidak terdengar suaranya, Bang. Terjeda. Bang. Suara nggak kedengaran di kami. Tes. Adam difitnah oleh cucunya sendiri. Berarti cucunya ini sudah kerasukan kucing. Tega sendiri memfitnah neneknya sendiri, kakeknya difitnah sendiri. Apa yang merasukimu sampai kakekmu kau fitnah? Bukannya kau bela kakekmu, malah kau memfitnahnya. Cucu durhaka kau ini, kawan. Keturunan para pemfitnah, aku nerima dosa dari Adam, padahal Adam tak pernah mewariskan dosa. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, sehat saja kita? Sehat, alhamdulillah, makasih. Kebetulan kita lupa kata. Iya. Siapa tahu kandas di belakang, saya jadi tembok tak, saudara? Makasih. Iya. Luar biasa. Nanti saya mau tanya itu rumah yang di Desa Damai ini. Iya. Nanti saya masuk di Paul nah. Makasih. Rumahnya orang tua di itu di Sipur, orang tua. Oh, siap. Jack selalu. Iya. Terima kasih sudah dinaikkan Bunda Rahma. Assalamualaikum, salam hormat. Saya izin turun ya, Bunda. Oke, makasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.